Halo anak-anakku, salam sejahtera. Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang contoh soal dari Kalor dan Asas Black yang akan kami terangkan meliputi seperti ini. Bagaimana persamaannya, bagaimana grafiknya, bagaimana contoh soal untuk Kalor, kemudian pengertian, contoh kasus, dan contoh soal untuk Asas Black. Baik, kita akan masuk sini. Ya, untuk Kalor, pengertiannya ini merupakan salah satu energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ini jika kedua benda tersebut saling disentuhkan gitu. Kemudian untuk kalor, ini persamaannya ada tiga. Satu, ini jika terjadi perubahan suhu. Kita gunakan M kali C kali delta T. M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Jadi ini terjadi kalau terjadi perubahan suhu digunakan kalau terjadi perubahan suhu. Kemudian yang kedua, ini digunakan saat ada wadah yang menyerap panas, misalnya panci gitu. Nah, di sini kita gunakan rumusnya adalah Q sama dengan C besar kali delta T. Ini beda loh ya. Ini C kecil, ini C besar. C besar itu kapasitas panas. Kemudian kapasitas panas sendiri bisa dihitung dari massa logam tersebut dikalikan kalor jenisnya. Kemudian yang tiga, kalau tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud. Kita gunakan Q, M kali L. Kalau dari es menjadi air, kemudian kita gunakan M kali U. Kalau terjadi perubahan dari air menjadi uap. Gitu. Ini tadi es menjadi air. Ini kalor lebur, ini kalor uap. Kemudian untuk grafiknya, antara ini suhu dengan kalornya. Okay? Jadi kalau misalnya kita ibaratkan kita punya es, ini kita ibaratkan saja ya, esnya semula suhunya min 10, kemudian kita panaskan terus. Nah, prosesnya seperti ini. Dari min menjadi 0, ini ada Q1. Rumusnya adalah MC delta T karena terjadi perubahan suhu. Kemudian di sini tidak ada perubahan suhu. Suhunya 0 terus ini. Nah, ini mencair namanya atau melebur. Kita gunakan M kali L. Kemudian di sini suhunya naik sampai 100. MC delta T. Kemudian di sini tidak terjadi perubahan suhu, tapi perubahan wujud dari air menjadi uap. Kemudian kalau airnya sudah menguap semua, sudah menjadi uap semua, jadi di sini wujudnya adalah uap, maka kita gunakan M kali U. M kali C kali delta T, kalau yang di sini MC delta T. Kemudian di sini ada ralat, sebentar kami ralat. Di sini kami sedikit ralat dulu sebentar. Oke, kami ralat sedikit di sini. Q5 itu yang ada di sini, yaitu MC delta T, tapi C-nya adalah C uap. Kemudian kalau Q4 di sini M kali kalor uap. Seperti itu ya, ini untuk grafik kalor. Kemudian yang berikutnya, sebentar, kami berikan contoh soal seperti ini. Berapakah kalori atau berapakah kalori ya, dalam kalori yang diperlukan untuk merubah 500 gram es dari min 2 derajat Celcius agar menjadi air 40 derajat Celcius. Jadi prosesnya kalau seperti ini, dari min 2 menjadi 40 berarti di sini ya, min 2, kemudian 40 itu di sini. Jadi ada proses Q1, Q2, dan Q3. Hitung seperti ini. Ini kal per gram. Masanya berarti masih dalam gram, nggak usah jadikan kilo. Q1, Q2, Q3. Q1-nya adalah MC delta T, dihitung. Masa 500, CS-nya 0,5, perubahan suhunya dari min 2 menjadi 0 itu berarti kan 0 min min 2, jadilah 2. Seperti ini. Kemudian di sini tidak terjadi perubahan suhu, M kali L, kemudian di sini MC delta T lagi. Nah, massa air itu sama dengan massa es. Jadi kalau ada es mencair, maka dianggap massanya sama. Kemudian dari es membeku, itu juga massanya sama. Tetapi pada saat berwujud es di dalam kulkas, itu volumenya lebih tinggi. Volumenya tinggi, massanya sama. Maka kalau volumenya tinggi, massanya sama, massa jenisnya justru kecil kalau wujudnya es. Jadi seperti ini.
Jadi kalau rho itu adalah M per V gitu ya. M per V. Kalau ditanya, mengapa kok es batu pada saat dicemplung ke air itu mengapa bisa terapung? Kalau jawaban yang kalian udah tahu bahwa ciri terapung itu massa jenisnya lebih kecil. Kemudian ada pertanyaan, mengapa es batu massa jenisnya lebih kecil? Karena kalau kita masukkan di kulkas misalnya, kalian lihat itu bisa mengembang gitu ya plastiknya. Tapi masanya sama. Kalau masanya sama, volumenya bertambah besar, maka ini akan bertambah kecil, berkurang massa jenisnya. Sehingga dia lebih kecil dari air. Gitu ya. Kemudian kita lihat ini ada soal latihan, nanti silakan dikerjakan mandiri. Kemudian di sini ada perubahan wujud yang banyak kita bahas itu di sini. Nah, nanti yang mempengaruhi banyak kan di sini ya. Jadi dari es batu menjadi air, kemudian dari air menjadi uap gitu. Kemudian asas black. Kalau ada dua zat dicampur, dijadikan satu, dihubungkan gitu ya, nanti ada panas yang dilepas itu sama dengan panas yang diserap. Jadi tidak ada panas yang hilang. Ini dengan catatan tidak ada pengaruh suhu luar. Gitu ya. Tolong diingat. Jadi panas yang dilepas sama dengan panas yang diserap. Yang melepaskan kalor ini suhunya turun. Ya. Ini suhunya turun kalau melepas kalor. Kalau menyerap kalor bagaimana? Suhunya naik gitu. Kemudian contoh kasus asas Black ini ada 3. Yang pertama antara zat yang berbeda, misalnya besi dimasukkan di air, besi yang panas masukkan air itu, atau antara air dengan suhu 0 sampai 100. Ini terjadi seperti ini bisa. Kemudian antara es dengan air, es bersuhu 0 itu berarti kan di sini sampai menjadi air semua gitu kan. Jadi ada Q1, Q2, ini Q3 misalnya. Ini nanti prosesnya kayak gitu. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Kemudian bagaimana kalau antara es bersuhu min dengan air bersuhu sekian? Berarti prosesnya dari es menjadi 0 dulu, dari es 0 menjadi air 0, dari air 0 jadi air dengan suhu sekian. Jadi ini ada Q1, Q2, Q3, ini Q4. Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan Q4. Nah, tolong hati-hati di sini yang perubahan suhu. Perubahan suhu untuk lebih mudahnya kita gunakan adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah, ya. Suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Jadi kalau seperti ini suhunya yang tinggi ini, berarti siapa? T min T1. Kalau yang di sini bukan T min T1 tapi T2 min T. Seperti itu. Kita lihat contoh soal. Air suhunya 200 gram, ya. Suhunya 30 derajat. Dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90. Ya. Bagaimana suhu akhir campurannya? Ini Q1, ini Q2, ini Q serap, ini Q lepas. Nah, kita lihat seperti ini. Bisa ya? M1 kalikan C kalikan T min 30. Nah, ini T min 30 karena suhunya lebih tinggi yang di sini. Kemudian sama dengan 100 kali 1 kali 90 min T. Kemudian anak-anak perhatikan kalau proses ini bisa sederhanakan. Coret, coret, nolnya 2, coret G. Kemudian 2 kali T, 2T. 2 kali 30 itu 60. Tandanya min. 1 kali 90, 90. Kemudian 1 kali min T berarti min T. Kemudian min T dipindah sini jadi plus T. Akhirnya jadi 3T. Min 60 pindah ke kanan jadi plus 60. Akhirnya jadi 150. Hasil akhirnya tinggal 150 dibagi 3. Paham ya? Kemudian berikutnya contoh soal 2. Untuk contoh soal 2, es bermassa M gram bersuhu 0. Berarti posisinya di sini. Dimasukkan ke dalam air suhunya 340 gram, suhunya 20. Ini. Yang ini akan turun, ini akan naik. Nah, proses naiknya ini berarti ada Q1 kemudian Q2. Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Q1-nya adalah M1 kali L berarti M kali 80. Kemudian di sini M1-nya juga M sama ya. M kali C kali 5 dikurangi 0. Jadi di sini 0. Kemudian sama dengan 340 dikalikan 1 kalikan 20 min 5. Karena suhu akhirnya itu ada di sini suhu akhirnya. Ya.
gitu ya. Kemudian prosesnya tolong hati-hati di sini. Kalau ini tinggal dikalikan 5 kali M, ini tinggal dijumlah. Kemudian 340 dibagi 85, ini bisa disenangkan ini menjadi 4 di sini ya. Seperti ini. 4 kali 15, 60. Nah, demikian anak-anak untuk latihannya tolong dikerjakan sendiri, kemudian di Google Classroom nanti juga akan kami cantumkan di sana. Demikian anak-anak, mudah-mudahan sukses mengerjakan soal ini. Saya harap gigih dalam belajar dalam era masa pandemi ini, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera.